Jadi gambarnya menggunakan spidol, akan saya warna dengan krayon. Selesai. Wow. Mulut, cara kerjanya gigi mengunyah makanan agar halus, lidah membantu mencampur makanan dengan air liur dan mendorongnya ke tenggorokan. Air liur mengandung enzim amilase memecah karbohidrat menjadi gula sederhana atau maltosa. Fungsinya sebagai tempat masuknya makanan, melakukan pencernaan mekanis atau oleh gigi dan kimiawi oleh enzim air liur. Esofagus atau yang biasa kita kenal dengan kerongkongan, cara kerjanya makanan yang sudah dikunyah atau bolus didorong menuju lambung oleh gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot berirama yang mendorong makanan ke bawah. Fungsinya menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Cara kerja lambung, makanan bercampur dengan asam lambung atau HCI dan enzim pepsin. HCI membunuh kuman dan membantu kerja enzim. Pepsin memecah protein menjadi peptida. Makanan diaduk oleh otot lambung hingga menjadi bubur kim. Fungsinya tempat pencernaan protein dan pembunuh kuman. Usus halus, cara kerjanya usus 12 jari atau duodenum menerima empedu dari hati dan enzim dari pankreas. Empedu memecah lemak menjadi butiran kecil atau emulsi lemak. Enzim pankreas atau amilase tripsin lipase memecah karbohidrat, protein dan lemak. Usus kosong atau jejunum dan usus penyerapan atau ileum menyerap hasil pencernaan melalui pili atau jonjot usus ke dalam darah. Fungsi usus halus, tempat pencernaan terakhir dan penyerapan zat gizi. Usus besar, cara kerjanya sisa makanan yang tidak tercerna masuk ke usus besar. Air diserap agar feses menjadi padat. Bakteri usus besar membantu membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Fungsi usus besar menyerap air dan mineral dari sisa makanan, lalu mengubah sisa pencernaan menjadi feses atau yang biasa kita sebut tinja. Rektum, cara kerjanya feses disimpan di rektum sampai sinyal dari saraf menunjukkan bahwa waktunya buang air besar. Fungsinya tempat penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan. Anus, cara kerjanya otot sphincter anus membuka dan menutup untuk mengatur pengeluaran feses dari rektum keluar tubuh. Fungsinya sebagai saluran akhir pembuangan feses dari tubuh. Cara kerja hati menghasilkan cairan empedu yang disimpan di kantong empedu lalu disalurkan ke usus 12 jari untuk membantu mengemulsikan lemak. Fungsi hati menghasilkan empedu, lalu menyimpan cadangan gula atau glikogen dan menguraikan racun. Cara kerja empedu tidak mengandung enzim tetapi berfungsi mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase dan pankreas dapat bekerja lebih efektif. Fungsi empedu membantu memecah lemak menjadi butiran kecil agar mudah dicerna oleh enzim. Cara kerja pankreas mengeluarkan enzim amilase, tripsin, dan lipase ke usus halus. Amilase untuk memecahkan karbohidrat, sedangkan tripsin memecah protein, lipase memecah lemak. Jadi enzim-enzim itu bekerja sama dengan empedu untuk menyelesaikan pencernaan kimiawi.
Fungsinya menghasilkan enzim pencernaan dan hormon pengatur gula darah atau insulin dan glukagon. Kesimpulan, sistem pencernaan manusia bekerja secara terkoordinasi antara organ utama dan organ tambahan. Setiap organ menghasilkan enzim yang spesifik untuk mengubah zat makanan menjadi nutrisi sederhana yang siap diserap tubuh. Dengan memahami struktur dan fungsi sistem pencernaan, kita dapat menjaga pola makan agar proses pencernaan tetap optimal. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih.